Ya baik, saya akan menjelaskan sejarah singkat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang termasuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia yang telah digunakan sebagai lingua franca di Nusantara. Sejak abad awal, penanggalan modern paling tidak dalam bentuk informalnya, bentuk bahasa sehari-hari ini sering dinamai dengan istilah Melayu Pasar. Dan selain Melayu Pasar, ada juga Melayu Tinggi. Melayu Tinggi ini digunakan oleh keluarga kerajaan di sekitar Sumatera, Malaya, dan Jawa. Dan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, para pemuda mengikrarkan sebuah sumpah pemuda yang berisi 3 tekad sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Berdasarkan putusan Kongres, tergambar begitu tingginya nasionalisme kaum muda dan pelajar, begitu mengangkatnya derajat dan martabat bahasa Indonesia. Sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan kedudukan bahasa Indonesia di dalam kehidupan. Bahasa Indonesia memiliki fungsi dan peranan yang sangat vital di dalam kehidupan, baik berbangsa dan juga bernegara, sebab bahasa Indonesia adalah bahasa yang berfungsi untuk menyatukan elemen-elemen masyarakat yang berasal dari daerah yang berbeda di pelosok tanah air, dan juga menyatukan segala jenis bahasa-bahasa yang tersebar luas di Indonesia. Bahasa Indonesia juga ini biasa dipakai di dalam sistem pemerintahan, yang dimana bahasa Indonesia juga memiliki peranan sebagai bahasa resmi nasional, yang artinya bahasa Indonesia adalah bahasa yang resmi dan dapat digunakan oleh semua kalangan tanpa memandang kasta-kasta. Bahasa Indonesia juga memiliki kedudukan yang sangat tinggi, yang awalnya dari bahasa Melayu menjadi bahasa yang kita kenal sampai sekarang ini, yaitu bahasa Indonesia. Jadi dapat diartikan bahwa bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting, yang dimana dapat menyatukan bahasa-bahasa yang ada, sehingga masyarakat yang memiliki bahasa yang berbeda tidak akan bingung jika berbicara satu sama lain. Sekian, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian. Saya akan menjelaskan fungsi bahasa Indonesia dalam kehidupan. Fungsi bahasa Indonesia dalam kehidupan terbagi menjadi 4. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Maksud dari bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan bahwa bahasa Indonesia dipakai di dalam kegiatan-kegiatan resmi upacara seperti upacara peristiwa dan kegiatan kenegaraan, baik dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Yang kedua, bahasa pengantar dalam pendidikan. Bahasa Indonesia memiliki fungsi vital di dunia pendidikan di Nusantara, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, kecuali pada daerah-daerah tertentu yang masih menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantarnya, seperti Aceh, Sunda, Bali, Jawa, dan Makassar. Akan tetapi, hanya sampai tahun ketiga di pendidikan sekolah dasar. Yang ketiga, alat perhubungan pada tingkat nasional. Dalam hal ini, bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, dan bukan saja sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar suku, melainkan juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial, budaya, dan juga bahasanya. Yang keempat,
alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Di dalam hubungan ini, bahasa Indonesia adalah bahasa satu-satunya alat yang memungkinkan membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga bahasa Indonesia memiliki ciri dan identitasnya sendiri yang membedakannya dengan kebudayaan daerah. Itulah tadi penjelasan saya, dan penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan hubungan bahasa Indonesia dengan nasionalisme. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa kenegaraan yang memiliki fungsi dan arti tersendiri bagi rakyat Indonesia. Peranan bahasa Indonesia sangat vital sebagai alat pemersatu NKRI di segala bidang, jadi sudah sepantasnya bahasa Indonesia terus dijaga. Dan itu merupakan tanggung jawab bersama, terutama kaum muda dan kaum pelajar. Nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Jadi nasionalisme adalah kesadaran masyarakat suatu negara secara ikhlas dan rela berkorban untuk bangsa dan negaranya sendiri. Jiwa nasionalisme sudah semestinya tertanam di semua lapisan masyarakat, terutama kaum muda dan pelajar. Kesatuan tetap utuh dan berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan. Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa bahasa Indonesia yang menjadi tiang penegak persatuan secara langsung akan membukakan bibit nasionalisme pada semua kalangan. Rasa cinta dan bangga menggunakan bahasa Indonesia akan menumpuk rasa bangga terhadap NKRI yang mengarah pada semakin utuh dan kuatnya Indonesia ini. Peran kaum muda dan pelajar memiliki peran sentral pelaksanaannya dengan tidak menyampingkan bahasa Indonesia dan mengeluhkan bahasa asing. Akan tetapi justru terus berusaha menduniakan bahasa kebangsaan bahasa Indonesia. Seperti yang terdapat dalam sebuah pasal yang menjelaskan tentang pentingnya bahasa Indonesia, terdapat dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki kedudukan yang sangat kuat digunakan dalam urusan kenegaraan dan urusan tata pemerintahan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan kesimpulan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa kedudukan bahasa Indonesia yang teramat penting bagi bangsa Indonesia sehingga memerlukan perjuangan yang tidak mudah untuk mempertahankan dan memperjuangkannya. Bahasa Indonesia memiliki fungsi dalam segala bidang, baik dalam bidang sosial, budaya, dan juga pendidikan serta ilmu pengetahuan. Peranan bahasa Indonesia sebagai pengantar dan penghubung masyarakat sangatlah penting, sehingga masyarakat mampu mengembangkan bahasa Indonesia tersebut dengan ide-ide yang baik ke depannya. Bahasa Indonesia dalam kenyataannya sekarang mulai redup. Hal ini terlihat di mana masyarakat lebih bangga dan senang apabila mampu berbahasa asing dibandingkan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang dicampurkan dengan bahasa asing sudah bukan asalnya lagi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia mengalami darurat atau krisisnya jiwa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau dari teman-teman kelompok saya, mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.